Polisi masih menyelidiki kasus mafia tanah yang menjerat keluarga aktris Nirina Zubir, dan hingga saat ini polisi sudah menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penyidik dari Subdit Harda telah melakukan pengembangan berdasarkan petunjuk sehingga ditetapkan 3 tersangka baru dan sudah diamankan. Para tersangka baru ini merupakan hasil dari pengembangan fakta persidangan kepada 5 tersangka yang sebelumnya telah ditangkap. Namun 1 orang pelaku baru dalam kasus ini masih dalam status DPO kepolisian. 3 tersangka baru yang telah berhasil diamankan polisi yaitu bernama Motsyaf Alatas, Ahmad Efroliatio Ordiba, dan Cito. Di mana salah satu tersangka yaitu Ahmad Efroliatio Ordiba diketahui sebagai karyawan dari Bank BUMN yang berperan untuk membantu pencarian kredit dengan jaminan atas nama tersangka. Selain itu tersangka atas nama Motsyaf Alatas berperan untuk membantu pembiayaan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik nomor 5774, Srengseng pemegang hak atas nama Vinta Kurniawati menjadi pemegang hak atas nama Riri Hasmita. Untuk diketahui Riri Hasmita merupakan mantan ART keluarga Nirina yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah tersebut. Tersangka terakhir yaitu Cito yang berperan membuat surat kuasa palsu dan membuat laporan polisi kehilangan akta jual beli (AJB) palsu di Polres Metro Jakarta Utara. 1 pelaku yang masih DPO diketahui bernama Ray Alexander Putra. Pelaku disebut berperan dalam membantu proses pembiayaan balik nama sertifikat hak milik. Kasus mafia tanah dengan korban Nirina Zubir masih akan terus dikembangkan pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak akan menutup kemungkinan adanya tersangka lain dari pengembangan kasus tersebut. Sebelumnya, keluarga Nirina Zubir mengalami kerugian sekitar 17 miliar rupiah dari kasus mafia tanah ini. Pada awalnya polisi sudah menetapkan dan menahan 5 tersangka yaitu Riri Hasmita dan suaminya yang bernama Edrianto, serta notaris PPAT Jakarta Barat, yakni Farida, Ina Rosiana, dan Erwin Ridwan. Penyidik juga menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU, untuk menelusuri aliran dana yang ditransaksikan pelaku dari hasil penggelapan aset milik Nirina Zubir. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 263, 264, 266, dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penipuan dan pemalsuan dokumen, TPPU, kemudian pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.